Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal wattaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah siam Ramadan sampai di hari ketiga ya Ramadan 1437 Hijrah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan yang telah kita lalui ini dan berkenan membimbing kita, memberikan taufik agar dapat menunaikan ibadah dengan benar, menyempurnakannya sampai dengan akhir Ramadan kelak insyaallah. Baik, pertama kami bermohon maaf karena tadi mengalami keterlambatan. Qadarullah tadi ada macet di tol Jati Bening itu sampai 1,5 jam kurang lebih kami tidak bisa bergerak gitu ya, dari Mahkamah Konstitusi tadi dari Jakarta. Jadi tadi sempat di rumah saya hanya sekedar cuma ganti baju ya dan wudu langsung ke sini, perbaiki wudu langsung ke sini. Jadi mudah-mudahan antum semua diberikan pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang ada ya. Kami dapat infonya ternyata ada truk ya, yang mengalami kecelakaan sedang dievakuasi dan kita doakan mudah-mudahan ada kebaikan di sana ya dan diberikan keselamatan. Baik, kita lanjutkan kajian kita hadis yang ketiga di hari ini ya, masih dalam keutamaan atau keistimewaan ya, keistimewaan siam atau siam Ramadan. Di hadis-hadis yang kita bahas masih menerangkan keutamaan-keutamaan puasa ya, sekarang sampai pada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman bin Bilal ya. Imam Al-Bukhari menerima dari Khalid bin Makhlad menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abu Hazim an Sahal ya. Diterima dari Abu Hazim dari Sahal. Ini runtutan ini dalam ilmu hadis itu dianggap sangat penting ya, disebut dengan sanad ya, transmisi periwayat. Nah, di sini nanti Anda akan temukan istilah pertama hadis dhaif ya, sampai ke hadis palsu. Jadi kalau ada bermasalah dalam salah satu riwayat ini, maka akan berpengaruh pada kualitas hadisnya. Nah, saya ingin berikan informasi yang tidak banyak orang Indonesia sendiri ketahui ya, bahwa ahli sanad paling akhir ya, sedunia ya, gelarnya Musnid ad-Dunya. Gelarnya Musnid ad-Dunya ya, orang yang tahu hadis sanadnya sampai ke Nabi sedunia. Itu bukan orang Arab, itu orang Padang ya. Namanya Syekh Yasin ya, Syekh Yasin Al-Padangi. Itu Masya Allah ulama luar biasa, tawadhu dan tinggal di Mekah mengajar ya, guru besar di sana ya. Masya Allah dulu ulama kita itu luar biasa, tokoh-tokoh itu mengajar di Masjidil Haram ya. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi ya. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu Masya Allah ya. Kita merindukan generasi-generasi kita yang bisa hadir kemudian menginspirasi orang-orang Islam tidak hanya lokal saja ya, tapi bisa keluar. Insya Allah mungkin dari anak cucu antum insya Allah ke depannya. Cukup dengan amin, antum siapkan dari sekarang ya. Siapkan ya, pelajari, minta mereka menghafal Quran, belajar agama yang baik. Kadang-kadang orang tuanya agak unik ini ya. Saya katakan kemarin seringkali berdoa bermohon, ya Allah jadikan anak saya anak saleh, rajin salat, jadi penghafal Quran. Tapi di sekolah kan di tempat yang tidak mengajarkan salat, kan nggak nyambung ya. Coba disiapkan ya, siapkan dengan baik. Taib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mendapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya sahih ya, karena runtutan periwayatnya sampai pada Nabi dari orang pertama sampai pada Imam Al-Bukhari. Baik. Apa keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Inna fil jannati baban ya, yuqalu awas lahu ar-rayyan. Ya. Di surga nanti kata Nabi, inna fil jannati, di surga nanti ya, ada satu pintu. Ada satu pintu dari sekian pintu-pintu surga. Nanti kita akan lihat ya. Dia ada pintu khusus untuk orang salat ya, ada pintu khusus untuk orang sedekah. Ini ada pintu istimewa ya, yang diberi nama Ar-Rayyan. Barangkali Anda sudah sering mendengarnya. Ada yang diberi nama Ar-Rayyan, Ar-Rayyan. Kami
sampai lewat tadi ke salah satu masjid diberi nama Ar-Rayyan masjidnya. Ya. Kita buat tulisan dulu ya. Bismillah. Namanya pintunya Ar-Rayyan ya. Insyaallah. Dulu masa-masa lalu ada tokoh senior itu ya di televisi sering muncul, Ida Royani, Rayyan tuh ya. Baik, pintu surga itu. Baik. Bismillah. Saya ingat aja dengar tak itu masuk berita. Baik. Yadkhulu minhu as-sha'imun ya. Pintu ini hanya akan dimasuki oleh orang ahli puasa. Jadi yang lain enggak bisa masuk. Ya. Yadkhulu minhu as-sha'imun ya. Hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang biasa puasa. Nanti kita detilkan apa yang dimaksud as-shaimun ini. Apakah hanya puasa Ramadan atau pada puasa-puasa yang lainnya? Ya, baik. Teruskan, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Ya, hanya akan dimasuki oleh orang-orang puasa yang biasa puasa pada hari kiamat nanti. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya. Tidak akan pernah dimasuki oleh orang selain ahli puasa. Demi Allah saya katakan, kalaupun anda rajin tahajud tapi tidak rajin masuk dalam kategori as-shaimun, anda gak bisa masuk ke pintu ini ya. Ada orang misalnya ahli sedekah tapi bukan ahli puasa, dia gak bisa masuk ya, tidak bisa masuk. Baik. Yuqalu, maka pada saat hari kiamat nanti dalam proses hisab akan dikatakan aina as-shaimun, dipanggil tuh, disuruh, mana orang-orang yang biasa puasa, ayo ahli puasa mana, ahli puasa, aina as-shaimun. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Allahu akbar. Maka ahli puasa kemudian berdiri ya, bangkit mereka ya, lalu masuk lewat pintu itu dan tidak ada seorang pun yang masuk selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun ya. Maka kalau semua sudah masuk segera akan ditutup ya, selesai, sehingga tidak ada satupun selain mereka yang bisa memasukinya. Baik, saya berhenti dulu sampai di sini. Hadis keduanya saya simpan dulu sebentar. Sekarang kita bahas detil kalimat per kalimatnya. Sebentar. Inna fil jannati baban. Inna. Kalau anda menemukan dalam Al-Quran, di dalam hadis, termasuk dalam kalimat bahasa Arab, ada kalimat yang diawali dengan inna, itu disebut dengan harfu taukid, huruf yang meyakinkan ya, huruf yang meyakinkan ya. Seakan-akan taukid itu menguatkan, meyakinkan ya. Kalau kita terjemahkan dengan lebih detail, inna fil jannati, hey, saya tegaskan pada anda, saya yakinkan, jangan pernah ragu. Baik, mohon maaf, biasanya kalau di Arab ada kata inna ini, itu ditujukan pada orang-orang yang ketika disampaikan informasinya itu masih ada sedikit agak kurang ragu ya, agak kurang yakin, sedikit ragu. Saya beri contoh misalnya gini. Di masjid ada anak-anak ribut misalnya. Di luar berkata, masa sih ya. Maka saya katakan inna fil jannati, inna fil masjid, sekarang auladun, sekarang yatakhasamun ya. Di masjid ada anak-anak saling bermain, yatala'abun. Orang berkata, masa enggak mungkin ah. Saya katakan inna fil masjid, beneran loh. Di masjid ada anak-anak sedang main-main ya. Thumma yatihi rajul yuhawwiduhum ya. Kemudian datang laki-laki, beberapa orang menenangkan mereka, tenang ya. Itu pakai inna. Jelas ya? Baik. Contoh saja ya. Itu inna. Jadi seakan-akan hadis ini akan mengatakan pada kita, Anda jangan ragu. Ya. Kata Nabi, jangan ragu. Saya pastikan, saya yakinkan, jika Anda rajin puasa, ya, jika Anda masuk dalam ahli puasa, saking sayangnya Allah kepada Anda akan diapresiasi oleh Allah, masuk pintu surganya khusus, pintu tertentu. Ya. Tidak yang lainnya. Ya. Jelas di sini? Baik. Inna fil jannati baban. Ya. Maaf, kalau anda mau masuk masjid doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu. Baik. Jadi ada bab, ada abwab, itu beda. Ada bab, ada abwab. Kalau anda sebutkan bab, itu artinya satu pintunya, hanya satu, tunggal, mufrad, satu.
Tapi kalau Anda sebutkan abwab, itu jama' dari bab. Banyak pintunya. Banyak pintunya. Anda bisa lukiskan, kata Nabi tidak menyebutkan abwab, tapi hanya menyebut bab. Artinya ahli puasa, Allah hanya menyediakan bagi mereka satu pintu khusus, tidak banyak. Satu aja. Ya, semua masuk dari sini. Ya. Disebut dengan ar-rayyan. Inna fil jannati, kata Nabi, ya, baban, di surga nanti akan disediakan hanya satu pintu saja. Tidak akan dimasuki oleh yang lain. Tidak bisa masuk lewat jalur yang lain dan tidak akan berdesakan. Ya, biasa saja. Ya, diberikan rahmat, ketenangan. Ya. Jadi hanya ada satu pintu. Diyakinkan oleh Nabi, khusus akan dimasuki oleh orang-orang yang terbiasa puasa. Yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu ini disebut dengan ar-rayyan. Pelan-pelan. Kalau kita ambil dari akar kata bahasa Arab, misal, jadi sebetulnya nama khusus ya. Tapi kalau kita ambil kaitkan dengan akar kata bahasa Arab, ra'a, kan? Rayo, ra'a, yara, ya, ru'ya. Ada ru'ya. Saya ajarkan sebentar ya, sedikit. Ada ra'in, ya, termasuk ra'i di sini, ya. Dari sini akar katanya. Ya. Ra'a itu melihat dengan mata kepala. Melihat. Ya. Kalau bendanya terlihat langsung di alam nyata, maka penglihatannya disebut dengan ru'yah. Bisa melihat jelas. Nah, kalau kelihatan di mimpi, ya kan? Nah, itu disebut dengan ru'yah. Terus ya, Ibrahim melihat dia di dalam mimpinya menyembelih anaknya. Ya, ketika kemudian beliau aplikasikan dalam dunia nyata, Allah berfirman, qad saddaqtar ru'ya, bukan ru'yah. Jelas ya? Ada istilah ru'yat, ru'yat. Di awal Ramadan ada ru'yat, berarti melihat langsung ya, dalam dunia nyata, bukan di mimpi. Nah, orangnya disebut dengan ra'in. Ya. Jelas di sini? Ya. Kadang dibaca cepat ra'i. Kayak kalau ada yang namanya ra'i yang selalu melihat tuh, ya, mengamati. Baik, kalau kita berikan sighah mubalaghah, tambah alif dengan nun di ujungnya, an, ya, itu menunjuk pada makna sangat banyak, jelas. Misal, ghafara, kan? Mengampuni, ampunan. Anda tambahkan alif dengan nun menjadi ghufran, yang banyak ampunannya. Rahimah, tambah alif dengan nun disebut rahman, kan? Yang banyak kasih sayangnya. Rai, kalau dari kata ra'a asalnya terambil dari sini menjadi rayan, yang jelas sekali nampak terlihatnya. Di orang-orang puasa itu sudah tahu masuknya pasti lewat situ. Jelas ya? Yang sangat nampak terlihat. Jadi begitu Anda rajin puasa, kemudian insya Allah masuk surga, misal ahli puasa, begitu akan dipanggil bangkit, sudah kelihatan itu pintu saya tuh yang itu tuh. Ya, sudah ada feeling ke situ. Makanya dibangkit, mana? Aina shaimun, bangkit semua langsung masuk. Ya, langsung masuk. Ya. Jelas sampai sini? Baik, jadi ahli puasa nggak bisa masuk. Saya tuliskan dulu. Yadkhulu minhu as-shaimun. Ya, masuk dari pintu itu as-shaimun, orang yang biasa puasa. Nah, alif lam, agak sabar sedikit ya. Kalau ada kata dalam bahasa Arab dimasuki alif lam, itu kemungkinan bisa punya dua arti. Saya ulang ya, bisa ada dua makna. Satu, pelan-pelan, bimana at-ta'rif, kata yang mengkhususkan sesuatu ya, dari umum jadi khusus. Seperti contoh masjid. Kalau disebutkan masjid itu umum ya, mau masjid mana saja, mau sini, mau Al-Ihsan, mau Al-Azhar ya. Tapi kalau saya sebutkan al-masjid yang ini, bukan yang lain ya. Sama kemarin saya terangkan kata salat ya. Kata salat di Quran, seluruh kata salat yang bermakna ibadah itu disebutkan dengan menggunakan alif lam ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa aqimus shalah kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was, ada alif lamnya ya. Ini artinya salat yang dimaksudkan khusus ya, tidak main-main ya. Ada aturannya. Baik, itu yang pertama. Nah, kalau as-shaimun di sini alif lamnya ditujukan dengan menggunakan lam at-ta'rif, maka yang dimaksudkan puasa khusus, bukan yang umum. Ya, maka yang dimaksud Ramadan. Yang dimaksud Ramadan. Pelan-pelan ya.
Di orang yang senang, ya, Masya Allah, ibadah di Ramadan, memaksimalkan puasanya, tidak sekedar formalitas, yang penting puasa, tahan lapar dan haus. Ya. Kok cepat tarawihnya? Yang penting sholat daripada tidak sama sekali. Ini sekalipun puasa nggak bisa masuk. Jelas ya? Nah, sekalipun dia puasa nggak bisa masuk. Ya. Cuma orang-orang yang serius, yang sesuai aturan, sesuai petunjuk menunaikan puasanya, baru dia bisa masuk lewat pintu ini. Hati-hati. Makanya coba cek ya. Di Quran itu ketika Allah menyatakan orang yang berhasil puasanya, ya, itu kalimat takwanya tidak langsung diungkapkan, tapi digunakan kata la'alla. La'allakum. Coba cek. Padahal Allah bisa menyampaikan begini. Misal saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Bisa. Ya. Tapi kenapa menggunakan la'allakum? La'allakum itu kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan adatut taraji. Ya. Huruf yang menunjukkan harapan, tapi diawali dengan kesungguhan dulu dalam mewujudkannya. Ada keseriusan. Seakan-akan Quran ingin mengatakan tidak semua orang puasa itu bisa jadi takwa, nggak semuanya. Ya. Kecuali orang yang serius menjalaninya. Ya. Yang serius. Nah, yang serius itulah nanti ketika berhasil, dia disambut di akhirat nanti membawa pahala puasa aja disediakan pintu khusus. Ya. Makanya Nabi pernah menyampaikan, masih ingat hadisnya? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Ya. Farhatun, kebahagiaan pertama ketika dia datang dengan pahala puasanya di akhirat nanti. Pernah dengar hadis itu? Masya Allah. Salah satunya karena disediakan pintu spesial untuk orang itu. Ya. Jadi maaf, barangkali saking sayangnya Allah kepada kita semuanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki puasa yang lalu. Maka kalau saya, Anda, kita diberikan kesempatan tahun ini lagi belum dimaksimalkan juga, dengan cara apa lagi Allah mesti beri kesempatan? Ya. Seakan-akan ayo perbaiki nih, kami sudah sediakan tempat Ar-Rayyan, ayo perbaiki. Ya, yang benar lagi puasanya. Ya, yang kurang-kurang tahun kemarin tutupi, yang salah-salah hilangkan. Ini kesempatan bagi kita. Ya. Karena itu mohon sekali lagi saya sampaikan, sebelum kita jalani ibadahnya pelajari dulu. Ya, apa yang Nabi kerjakan saat puasa itu? Malamnya Nabi kerjakan apa? Siangnya Nabi kerjakan apa? Fajarnya dikerjakan apa? Keluarkan oleh kita. Itu aja yang kita dalami. Itu aja. Ya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, alif lam di sini bisa menunjuk makna istighraq. Ya. Al-istighraq. Yaitu huruf yang menunjukkan makna komprehensif yang luas, ya, luas. Artinya luas, banyak tanpa batas. Ya. Kalau tadi pakai alif lam terbatasi, maksudnya puasa Ramadan saja, tapi orang yang serius menunaikannya. Tapi kalau istighraq tidak, artinya mencakup puasa-puasa lainnya. Jadi kalau alnya dipahami dengan al-istighraq, ya, misal dipahami dengan as-shaimun al di sana. Bismillah. Gak sabar sedikit ya. As-shaimun, ya. Al di sini bermakna ini istighraq yang sifatnya luas, berarti yang masuk pintu Ar-Rayyan ini bukan hanya khusus yang puasa Ramadan saja. Ya. Tapi yang rajin menunaikan puasa-puasa lainnya. Ya. Tidak cukup dengan Ramadan. Ya. Di begitu Senin Kamis setelah Ramadan dia puasa lagi. Syawalnya dia puasa lagi 6 hari pertama itu ya, atau 6 hari di bulan Syawal. Kemudian bahkan Daudnya dia puasa, Ayyamul Bidnya dia puasa. Nah, itu yang dimaksudkan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini. Kalau dipahami alnya istighraq. Ya. Pelan-pelan. Terlepas apakah alnya mau yang khusus seperti tadi, ya, ta'rif, ataukah alnya istighraq, umum sifatnya. Persoalannya sekarang kita mau atau tidak, itu aja. Ya. Jangan perdebatkan masalah fungsinya. Sekarang persoalannya mau tidak. Ya. Antum ditawarkan sekarang, nih di surga ada pintu Ar-Rayyan. Kalau mau masuk rajin puasa. Tawarannya begitu. Ya. Jadi nggak usah dipusingkan apakah harus misalnya ta'rif atau istighraq, tidak. Anda aja siapkan. Begitu Ramadan, sempurnakan. Selesai Ramadan, bisa puasa. Ya. Masuk Senin, alhamdulillah. Kamis, alhamdulillah. Ayyamul Bid, kerjakan. Maka kalau Anda kerjakan keseluruhan ini dengan niat yang sungguh-sungguh, peluang untuk bisa memasukinya semakin besar. Jelas di sini? Ya. Al-istighraq itu kalau di Quran seperti kalimat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al, ya. Al di situ mencakup istighraq. Ya. Alhamdulillah, makanya diartikan segala puji. Ya. Makanya kalau Anda ingin memuji Allah itu mesti total. Ya. Total. Ya.
jangan pernah disisipkan kalimat-kalimat lain yang mengurangi makna pujian. Ya. Contoh begini, Anda sakit misalnya, dan keluar dari rumah sakit boleh ditanya, ya, Pak, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah semakin lebih baik. Ya, walaupun sedikit-sedikit. Kalau sudah pakai alhamdulillah nggak usah pakai ya. Buang. Ya. Itu artinya mengurangi nilai pujian. Ya. Ya. Bu, bagaimana sekarang anaknya? Ranking berapa? Alhamdulillah. Ya, walaupun ada ini peningkatan, nggak usah pakai ya. Ya. Karena sudah pakai al. Ya. Termasuk al di sini berfungsi untuk menghilangkan semua peran-peran kita di dalamnya. Jadi nggak usah ngikut, biarkan saja untuk Allah. Ya. Anaknya juara lagi, Bu. Alhamdulillah, ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala kami diberikan kepercayaan. Tapi walaupun begitu kan tetap ada usaha dari orang tuanya. Itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Itu istighraq namanya, ya, istighraq. Jelas di sini? Baik. Saya teruskan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya. Yuqalu aina as-sha'imun? Dikatakan mana orang-orang yang rajin puasa itu? Ya. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka semuanya masuk dari situ, tidak akan masuk yang lainnya lagi. Terakhir, ini kalimat yang terakhir saya ingin terangkan di hadis ini. Fa idza dakhalu ughliqa. Bahasanya tegas. Ughliqa. Ya. Kalau sudah masuk seketika ditutup rapat. Dan indahnya, kemarin saya ajarkannya, masih ingat pelajarannya? Kalimatnya tidak menggunakan tasydid, tapi sekaligus menggunakan hamzah. Masih ingat pelajaran kemarin? Anzala, yunzilu, nazzala, yanazzilu. Ya. Baik. Menutup pintu itu, Quran, kita pakai Quran aja. Quran surah ke-12 Yusuf. Ayat 23. Ayat 23. Posisinya kalau di mushaf standar sebelah kiri paling atas, ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, ya. Kemudian Anda teruskan nanti redaksinya, wa ghallaqatil abwaab wa qalat hayta lak. Baik. Ada di situ? Baik. Ayat 23. Oke. Jadi ada aghlaqa, ada ughliqa. Ada ghallaqa, maaf, ada ghallaqa. Baik. Perhatikan. Kemudian istri pembesar Mesir itu, perempuan Mesir itu yang di dalamnya Yusuf tinggal karena dirawat, ya. Pelan-pelan diadopsi, kemudian muncul menjadi pria dewasa, tampan luar biasa, mulai menggoda Yusuf. Sebelum digoda, ini yang menarik. Lihat kalimatnya. Wa ghallaqatil abwaaba. Kemudian dia mulai wa ghallaqat, menutup pintu-pintu. Ingat tadi saya terangkan bab jamannya apa? Abwab. Masya Allah. Ini ingin menunjukkan bahwa di istana tempat tinggal itu pintunya tidak satu. Jadi kalau ada kamar-kamar begini, ini kamar, kan? Baik. Untuk menuju kamar ini, Masya Allah, ada pintu lagi, ada pintu lagi, ada pintu lagi. Nah, ini ketika suaminya pergi mulai ditutup satu-satu. Tapi yang paling menarik, kalimatnya tidak menggunakan ini hamzah, tapi menggunakan tasydid. Ya, tasydid, ada makna tadarruj, pelan-pelan, kehati-hatian. Lihat detailnya bahasa Quran. Saya seakan-akan ingin mengungkapkan, saking hati-hatinya perempuan ini, dia tutup pelan-pelan begini. Kira-kira ada orang nggak? Satu, lihat. Ada orang lagi yang lain nggak? Dua, dia. Ini lihat detailnya bahasa Quran. Orang ini memang sudah merencanakan. Tahu kapan suami keluar, ya. Tahu kapan pengawal yang di sana tidak ada di tempat. Jadi pelan-pelan dia buat situasi yang sepi. Lihat, pintu ditutup pelan-pelan sampai semua telah selesai. Dia tutup, baru dia goda Yusuf. Jelas sampai sini? Baik. Tapi perhatikan, ketika Nabi SAW mengungkapkan pintu khusus bagi orang yang akan masuk surga disebut dengan ar-rayyan, pintunya tidak menggunakan kata ghallaqa, tapi aghlaqa. Ditutup. Artinya apa? Jika sudah masuk seketika, itu sekelebat ditutup. Tidak ada proses. Jadi Anda nggak bisa ngintip. Nggak bisa ngintip. Apa suara sih? Dia, kok udah duluan? Gimana dalamnya? Nggak bisa tuh. Karena begitu masuk, nutup. Ya. Kalau ghallaqa, ya, begitu masuk, misalnya nutupnya pelan-pelan gini. Ini tidak. Begitu masuk, nutup. Jelas ya? Nah, jadi kalau penasaran dari sekarang, siapkan ya. Semoga Anda termasuk di dalam yang masuk pintu itu, insyaallah. Sekali lagi, tidak cukup dengan amin, ya. Puasa yang baik. Alhamdulillah. Jelas ya? Jadi maksudnya begini, hadis ini ingin menyampaikan informasi orang puasa itu kurang apa lagi dimuliakannya oleh Allah.
Kemarin hadis pertama baru dibangkitkan oleh Allah, di hari kiamat hisab lisannya sudah wangi, sudah harum. Pahalanya dilipat gandakan, ditunggu dengan kebaikan. Masya Allah, semuanya bermanfaat. Bahkan ketika masuk surga pun pintunya khusus. Nah, timbul pertanyaan, ya Rasulullah, kalau kami tiba-tiba nggak masuk golongan itu, kira-kira kami kemana? Ya. Atau boleh nggak kita bisa masuk pilih-pilih? Ya. Misal, kalau kami misalnya tunaikan sholat, berusaha dengan baik, kami usaha sedekah juga, dan kira-kira bisa nggak masuk ke pintu-pintu semuanya itu, bisa milih? Ya. Maka kita lihat dulu ya, jangan dulu bilang bisa. Nabi bilang nggak, kalau nggak bilang jangan spekulatif ya. Nah, mari kita lihat, kita hadis selanjutnya. Masih ada waktu? Masih, insyaallah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya yang kedua. Haddatsana Ibrahim bin al-Munzir, ya, menyampaikan kepada kami Ibrahim bin Munzir, ya, qala haddatsani Man, ya, menyampaikan kepada kami Man, qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab. Masyaallah, kalau ada Malik dari Ibnu Syihab itu silsilah dhahabiyah, urutan emas itu dalam sanad ilmu hadis, ya. Maka kesahihannya dipastikan. Ya, kesahihannya dipastikan itu. Kalau ada silsilah seperti itu, Malik dari Ibnu Syihab, ya, silsilah dhahabiyah. An Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kita telah terangkan kemarin siapa beliau, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Ingat tadi kalimatnya, kalau dibuka dengan anna dan inna itu berarti kalimatnya menegaskan, ya. Seakan-akan beliau ingin menyampaikan, saya yakinkan pada Anda, jangan Anda merasa pesimis, karena satu kali pernah Nabi menyampaikan kalimat yang lain. Ayo kita lihat. Bismillah. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khair. Insyaallah. Insyaallah. Siapa yang menginfakkan keadaan dirinya di jalan Allah, ya, maka pintu-pintu surga kemudian akan mulai memanggil. Ya. Jadi kalau Anda mulai terbiasa, ya, melakukan aktivitas di jalan Allah, ya, di jalan Allah itu maksudnya salatnya karena Allah, kan? Kalau jihad karena Allah, kalau puasa karena Allah, sedekah karena Allah, kerjanya karena Allah, bahkan tidur pun karena Allah. Ada yang begitu? Ada, ya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Masyaallah, ada orang-orang yang saat jalan pun dia ingat Allah. Jalan ingat Allah. Orang lain jalan lihat sana sini, komentarin sana sini, ini tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, ya. Masya Allah, lihat bunga indah sekali, Masya Allah, luar biasa telah menciptakan itu, semoga dijaga keindahannya. Lihat langit, ma khalaqta hadza batila, semua itu indah aja, ya. Di setiap yang keluar tulisannya baik, ya. Maka kalau Anda bisa melakukan ini, itu kata Nabi, Masya Allah, itu pintu surga berebut memanggil Anda. Pintu-pintu surga, ya. Mulai hadza khair, Masya Allah. Faman kana min ahli shalah du'a min babis shalah. Maka kalau kelihatan rajinnya, ya, dia mengerjakan salat, misal Anda Masya Allah begitu subuh jamaah, ya, bahkan sebelum subuh dipanggil Anda sudah salat, kan? Setiap sunnahnya Anda kerjakan, jangankan fardunya, maka ketika dibangkitkan pintu salat akan panggil Anda. Du'a min babis shalah, ya, pintu salat memanggil, hai fulan, cepat masuk sini, pintunya manggil. Allahu Akbar, ya. Makanya saat dipanggil di dunia cepat respon, ya, supaya di akhirat jadi saksi itu. Jadi saksi. Ini bukan pintunya aja, muadzinnya panggil, speakernya sampai ke rumah. Saking sayangnya tempatnya di samping masjid lagi rumahnya, kan? Kurang apa lagi tuh? Maksimalkan, ya. Apalagi yang Anda pun saat di kantornya masjidnya di sekitaran itu, ya, sempurnakan. Jangan tunda-tunda, dia. Maka pintu salat akan memanggil Anda. Doanya min babis salat. Sudah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, ya. Dan siapa yang termasuk dari golongan ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad, ya. Di pintu salat masuk sini, orang jihad masuk sini, insyaallah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, ya. Dan siapa yang jadi ahli puasa, maka dipanggil dari pintu puasa, ar-rayyan. Di ada pintu salat, insyaallah, ada pintu ahli puasa, ada pintu ahli jihad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Dan bagi yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Di semua ada pintu, ya. Pertanyaannya, Anda nanti dipanggil lewat pintu mana? Gitu. Jihad nggak bisa, salat juga ada yang susah, puasa juga kadang-kadang, sedekah sulit kalau nggak dipaksa. Pengen masuk surga, pintunya nggak ada yang manggil. Mau masuk mana? Nah, sekarang Allah sudah kasih tawaran nih, Ya. Maka bagaimana cara terbaik yang mendapatinya? Ya. Menurut Anda, saya mau tanya dulu, yang paling utama pintu mana?
jihad. Terus puasa. Yang paling utama, pastikan semua pintu itu memanggil Anda. Itu yang paling utama. Pastikan. Ya. Karena pernah ada, ini seorang sahabat mulia, ya, sahabat terdekat Nabi, mertua Nabi. Ketika mendengar keterangan ini, itu yang dilakukan bukan pilih salah satu, Pak. Ya, tolong garis bawahi ya, tolong garis bawahi. Ini manusia luar biasa, sahabat Nabi, masya Allah, mertua Nabi, yang paling dipercaya oleh Nabi, yang kata beliau pahanya saja tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Ketika menerima informasi ini, itu yang ditunggangi bukan satu amalan, bukan. Saya pilih aja deh, saya mau masuk pintu salat. Tidak. Tapi beliau bertanya pada Nabi SAW. Lihat kalimatnya. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Bakar bertanya pada Rasulullah SAW dengan begitu seriusnya. Lihat kalimatnya. Bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah. Ya, masya Allah. Demi ibu dan bapakku. Bi abi anta wa ummi. Masya Allah. Demi bapak dan ibuku. Ya. Dan demi bapak dan ibumu ya Rasulullah. Ya. Kalau sudah menggunakan kalimat itu menunjukkan keseriusan. Jadi ada bahasa-bahasa hadis bi abi ummi wa ant billadzi nafsi walladzi nafsi biyadi, itu tandanya serius betul, menginginkan. Ya. Jadi ada tanda keinginan besar untuk mendapatinya. Ya. Masya Allah. Kalau bahasa kita, demi bapak yang telah merawat saya, demi ibu yang telah mengandung saya, tolong ya Rasulullah, saya ingin penjelasan. Ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullaha? Ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min dararah. Ya. Apakah satu hal yang utama, adakah yang paling utama dari pintu-pintu itu ketika seorang akan dipanggil? Ya. Enggak berhenti sampai sini. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullaha? Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi semua pintu berebut untuk memanggilnya. Di pertanyaan pertama, kan? Apakah dari sekian pintu itu ada yang paling dararah, ya, paling istimewa, paling yang harus kita kejar untuk dapati? Atau jangan-jangan ada pintu itu berebut untuk memanggil orang itu? Semua pintu. Apa jawab Nabi? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Allah. Kata Nabi, ya. Ada nanti orang-orang yang diperebutkan oleh pintu-pintu itu, dan saya bermohon kepada Allah, berharap engkau termasuk yang diperebutkan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Anda bisa bayangkan ya? Ada ahli surga, surganya bersama Nabi, ya jelas tingkatan paling tinggi, berjuang bersama Rasulullah, masih berusaha untuk memohon kepada Allah mendapati semua itu. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian, ini kisahnya dimulai dari sini. Maka semua kalimat-kalimat yang Nabi sampaikan itu Abu Bakar itu seperti punya listnya, seperti punya menunya. Maka mulai dicatat oleh beliau, dari mulai salat, ya, dari mulai sedekah, dari mulai puasa, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, dari mulai sebelumnya menyolatkannya, segalanya dimasukkan. Di setiap Nabi menyampaikan amalan, beliau punya listnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Satu kali Rasulullah SAW bertanya pada golongan sahabat, ini sedang kumpul begini. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, siapa yang sudah berjamaah? Maka semua mengangkat tangannya, semua. Kemudian ditanya lagi, siapa yang sudah infak? Sebagian turun, sebagian angkat, termasuk Abu Bakar. Tapi lihat kalimat selanjutnya, ketika jari-jari berguguran, hanya satu jari yang mengangkat tangannya. Siapa yang sudah menengok orang sakit? Yang lain turun, Abu Bakar angkat. Siapa yang sudah menyolatkan jenazah? Yang lain turun, beliau angkat. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Yang lain turun, beliau angkat. Jadi setelah mendengar keterangan ini, rupanya diburu Pak amalannya itu. Jadi kalau Anda bayangkan zaman Nabi saja, beliau seorang pengusaha, padat luar biasa aktivitasnya, dalam 24 jamnya itu masih sempat keliling kampung selama 24 jam untuk mengamalkan list menu yang telah ditulis itu. Ya, Anda bisa bayangkan ahli surga saja sahabat Nabi menginginkan yang seperti itu, 24 jamnya digunakan, dia dikerjakan amalan itu. Ya, ada listnya. Ya. Masa orang yang bukan sahabat Nabi, nggak tinggal di zaman Nabi, belum pernah melihat Nabi, di mimpi aja belum pernah melihatnya, ya kan? Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, tidak menyiapkan itu, rugi kita, rugi. Ya. Jadi sunnahnya, salafus salih mengajarkan sunnahnya dari zaman sahabat, kalau Anda sudah mendapatkan amalan-amalan itu kumpulkan, bikin menunya, catat, ini bagus Pak. Ya. Itu petunjuk dari Abu Bakar itu, masya Allah, ya, melalui hadis Nabi SAW ini. Ya. Misal antum kan sudah paham tuh, ya. Misal sholat, ya. Dari sekian sholat yang sudah kita ketahui berapa yang sudah dikerjakan, sunnahnya, rawatib yang 12 itu, sunnah mutlaknya, ya, dari mulai syuruknya, duhanya, kemudian menjelang ke sunnah-sunnah yang lainnya, tahajudnya di luar Ramadan, ya. Infak,
Antum paham keutamaannya, tapi pernahkah sehari sudah merencanakan mau infak? Pernahkah sehari sudah merencanakan mau sedekah? Ya. Pernahkah sehari merencanakan menengok saudara yang sakit, kerabat yang sakit? Masya Allah. Ya. Bahkan kesempatannya luas itu ya. Ada Awal Bros, ada Hermina, ada macam-macam tuh. Ya. Kalau kita mau lebih jauh untuk bisa mempraktekannya. Ya. Jelas di sini? Baik, hadisnya sudah disampaikan. Tinggal pilihan hadir pada kita sejauh mana kita ingin menggapai pintu-pintu ini, atau biarkan mereka merebut untuk memanggil nama kita. Itu yang paling indah. Ya. Anda tinggal milih saja. Begitu mau masuk pintu sholat, alhamdulillah ya. Nanti masuk ke pintu puasa, balik lagi, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Baik. Ada 3 menit. Saya berhenti dulu di hadis ini. Ada yang mau bertanya? Sebentar. Baik, yang paling gampang Bapak keluarkan ayat-ayat Qur'annya, di situ dijelaskan. Di situ dijelaskan. Misal penghafal Quran, ya, yang sudah hafal Quran, yang baik dengan hafalan bisa mengamalkannya, Allah berikan keistimewaan, dihiasi sebelum masuk dan disediakan surga Aden namanya. Ya, kenikmatannya luar biasa. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai 33. 32 golongan penghafal Qur'annya, 33 itu hadiahnya. Posisinya sebelah kiri paling atas. Ya. Yuhallawna fiha. Allah siapkan mereka sebelum masuk ke surga itu dihiasi, Pak. Ya, dikasih jubah dulu, kasih mahkota kehormatan, dimasukkan ke surga dengan penuh kenikmatan. Ya. Ada surga Firdaus. Ya, banyak. Amalannya apa? Quran surah ke-23 Al-Mu'minun, Pak. Dari ayat 1 sampai ayat 11-nya itu. Ya. Lihat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus salatnya khusyuk, zakat, maaf, tidak banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat, kata-katanya bermanfaat, tindakannya bermanfaat, menjaga kemaluannya, jaga kehormatan dirinya. Kalau itu dilakukan, ulaika yarithunal firdaus. Yarithunal firdaus. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Ya. Jelas ya? Baik, jadi ada amalan yang lainnya. Tapi poinnya itu gambaran kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi tingkatannya bukan itu. Tingkatannya bukan itu. Ini surga Aden, surga Firdaus dan yang lainnya itu ada tingkatan lagi, dibagi 4 tingkatan. Secara singkat Anda bisa lihat di tayangan kami di YouTube yang bersama keluarga ke surga itu. Ya, saya jelaskan di situ. Ya. Di tingkat pertama bersama Rasulullah SAW, tingkat kedua di taman surga, tingkat ketiga surga seluas langit dan bumi. Masya Allah, ada orang yang punya rumah seluas langit dan bumi di surga. Anda mau ngapain itu terserah, silakan. Seluas langit dan bumi. Ya. Yang keempat kelas ekonomi itu, yang nggak disebutkan. Ya, bagaimana keadaannya? Tapi kenikmatannya kata Nabi, kelas itu saja belum pernah dilihat oleh mata, mala aidun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Oke. Baik, karena sudah masuk ada sunnah untuk menyegerakan berbuka. Baik, kita dahulukan dulu buka. Sebelum saya tutup, perhatikan betul. Di sana kan ada kurma, ada air putih, ada yang lain. Sunnah pertama kurma. Kedua baru air putih. Ya, selanjutnya itu mengiringi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.